Terima kasih Pak Ketua serta pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati. Barangkali saya hanya melengkapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Ketua dan para pimpinan yang lain. Pertama-tama mungkin saya ingin menyampaikan bahwa terkait aduan-aduan yang masuk ke Komisi 2, kami Komisi 2 berkomitmen setiap masyarakat ataupun publik yang menyampaikan aduannya ke Komisi 2 terkait dengan mitra kerja kami akan menyampaikan langsung sehingga apa yang menjadi keresahan dan harapan publik Komisi 2 bisa menindaklanjuti. Terkait soal yang pertama pemilu dan pilkada, kita baru saja melaksanakan pilkada serentak dan mungkin kita harus bersyukur karena pilkada serentak yang baru saja berlangsung dan pertama kalinya kita gelar ini, alhamdulillah terselenggara dengan baik dan lancar. Maka dari itu kami, pimpinan Komisi 2 ingin mengucapkan kepada seluruh pejabat atau pelaksana harian, baik PJ Gubernur atau seluruh kabupaten kota, kepada kepolisian, kepada Bawaslu dan KPU RI, serta para pihak keamanan yang lain yang turut berkontribusi sehingga pelaksanaan pilkada serentak ini alhamdulillah berjalan dengan baik dan tentu kita bisa lihat semua hampir di semua daerah alhamdulillah tidak ada dinamika dan konflik yang berkepanjangan walaupun masih ada beberapa pihak tentunya yang tidak puas dengan hasil pilkada dan itu salurannya disiapkan dan mereka sedang melaksanakan atau proses apa namanya di Mahkamah Konstitusi. Maka dari itu kami sekali lagi dari pimpinan Komisi 2 berterima kasih atas terselenggaranya pilkada serentak yang berlangsung damai dan serentak ini. Yang berikutnya adalah memang pelaksanaan pilkada kita masih banyak kelemahan-kelemahan. Tentu ini semua menjadi PR kita bersama di Komisi 2 dan akan kita benahi terkait misalnya sistem pelaksanaan pilkada, apakah itu tetap dilaksanakan secara langsung dipilih oleh masyarakat ataupun kembali dipilih oleh DPRD. Tentu ini akan kita kaji lebih lanjut dan menurut hemat kami, terkhusus kami dari fraksi Gerindra, apa yang menjadi penyampaian Presiden Prabowo bahwa alangkah baiknya misalnya pilkada kembali dipilih oleh DPRD itu juga merupakan suatu solusi atas kegelisahan kita bersama semua misalnya yang kita rasakan hari ini para politisi begitu ingin berkompetisi di apakah itu levelnya pileg, pilkada ataupun tingkat kabupaten kota yang kita rasakan adalah bahwa begitu tingginya kos politik. Yang kita rasakan adalah bagaimana money politik sudah jauh merangsek ke tingkat paling bawah di tataran masyarakat kita. Nah, ini semua menjadi bahan kita untuk terus memperbaiki, mengevaluasi, karena toh sejatinya pergantian kepemimpinan, apakah itu di tingkat provinsi atau di tingkat kabupaten kota, bagaimana pergantian kepemimpinan itu bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau misalnya dirasa bahwa pemilihan DPRD justru menghantarkan kita untuk mencapai atau lebih cepat mencapai kesejahteraan masyarakat, kenapa nggak dipilih oleh DPRD? Kalau misalnya dengan berbagai faktor pertimbangan, misalnya biaya mahal, money politik makin jauh ke tingkat paling bawah menyentuh masyarakat harus dibenahi, nah maka tidak ada salahnya misalnya kita akan kembali pemilihan dipilih oleh DPRD. Yang berikutnya adalah soal pengaduan terkait pertanahan. Tentu ini merupakan tugas kita bersama karena setiap hari Komisi 2 begitu kita bangun tidur, buka ponsel selalu isinya adalah kiriman dari bukan hanya dari dapil kita, Mas Bimo, tetapi hampir seluruh masyarakat Indonesia karena mereka tahu bahwa kita berada di Komisi 2, mereka selalu mengirimkan soal penyerobotan lahan lah,
bagaimana penerbitan sertifikat di atas sertifikat lah. Nah, ini semua yang membuat kami untuk terus bekerja bagaimana di Komisi 2 ini dengan mitra kerja kami akan kita perbaiki terus sehingga setiap aduan dan keluhan masyarakat yang merasakan ketidakadilan akan kita perbaiki ke depan. Nah, memang masalah pertanahan ini teman-teman pimpinan tadi sudah menyampaikan bahwa sebetulnya kalau masalah pertanahan kita ini bisa lebih produktif, maka itu juga bisa menyumbangkan sumbangsinya terhadap peningkatan ekonomi nasional. Misalnya apa tadi? Teman-teman sudah menyinggung soal pemanfaatan misalnya 20% lahan yang dikelola atau plasma yang dikelola oleh masyarakat. Yang kedua adalah pemanfaatan lahan. Misalnya yang punya HGU, kadang-kadang mereka punya 150.000, tapi yang dimaksimalkan baru 100.000. Ini juga menjadi PR bersama kita. Atau misalnya yang apa namanya bukan modus ya. Hal yang ketiga adalah mereka misalnya mempunyai lahan hanya 100.000, tetapi yang ditanami adalah 150.000. Berarti ada 50.000 yang nggak ber-HGU, yang ilegal. Ini semua ke depan kita akan dorong supaya bagaimana yang tidak legal, yang ilegal ini kita bisa ilegalkan sehingga bisa berkontribusi terhadap pendapatan negara.